Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita berjumpa dalam pelajaran sejarah peminatan. Dalam video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai Perang Dunia Pertama. Nah, dalam video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana kondisi sosial politik di Eropa sebelum terjadinya Perang Dunia Pertama. Nah, dari sana kita mendapatkan suatu informasi bahwasannya sebelum Perang Dunia Pertama di Eropa sudah terjadi sedikit gesekan atau perselisihan di antara beberapa negara, terutama negara-negara yang sangat ingin menguasai daerah yang ada di wilayah Balkan. Ya, kita bisa sebut saja seperti negara Serbia, Bosnia, Albania, dan lain-lain. Dan itu diperebutkan oleh 3 kekaisaran besar di Eropa pada waktu itu. Ada kekaisaran atau kerajaan Rusia, ada kekaisaran Austria-Hungaria, dan juga ada Kesultanan Turki Utsmani. Nah, 3 negara ini itu sangat menginginkan wilayah yang ada di sana, seperti itu. Dan juga dari hal itu nanti akan memunculkan yang namanya politik aliansi atau politik mencari kawan, mencari teman dalam rangka untuk mempertahankan atau menyerang musuh yang datang ke mereka atau ingin menyerang musuh yang ternyata tidak sevisi dengan negara tersebut, seperti itu. Nah, itulah beberapa atau sedikit kondisi Eropa sebelum Perang Dunia Pertama. Nah, Perang Dunia Pertama sendiri itu nanti akan mempertemukan antara Triple Alliance dengan Triple Entente. Nah, Triple Alliance itu ada 3, Austria-Hungaria, Jerman, dan Itali. Nah, meskipun nanti Itali ini akan berkhianat. Dan Triple Entente itu ada Prancis, Inggris, dan Rusia, seperti itu. Nah, di sini pemicu dari Perang Dunia Pertama itu tidak lain dan tidak bukan karena apa? Karena terbunuhnya putra mahkota kerajaan Austria, yaitu Franz Ferdinand. Nah, pada waktu itu Franz Ferdinand sedang melakukan perjalanan ke Sarajevo di Bosnia. Nah, Bosnia maupun Serbia merupakan salah satu daerah yang ada di wilayah Balkan dan memiliki semangat untuk memerdekakan bangsa-bangsa Slav. Nah, pada waktu itu seorang Serbia sangat ingin melepaskan diri dari belenggu penjajahan kekaisaran Austria. Nah, seorang Serbia tersebut bernama Gavrilo Princip. Dia bergabung dengan agen atau jaringan bawah tanah Serbia untuk melakukan gerakan melawan Austria. Nah, pada kesempatan itu Gavrilo Princip berhasil menembak mati seorang Franz Ferdinand. Setelah diselidiki, ternyata orang Serbia yang membunuh putra mahkota dari kerajaan Austria. Maka dari itu Austria menyatakan atau mendeklarasikan perang terhadap Serbia. Nah, itu merupakan pemicu awal kenapa nanti Perang Dunia Pertama itu bisa meletus atau bisa terjadi seperti itu. Karena apa? Karena terbunuhnya putra mahkota kerajaan Austria, seperti itu. Nah, dampak atau efek dari terbunuhnya putra mahkota kerajaan Austria tadi itu nanti akan berlanjut, di mana nanti akan muncul yang namanya krisis Juli. Nah, krisis Juli ini itu mengindikasikan bahwasannya Austria, Hungaria menggunakan peristiwa terbunuhnya Franz Ferdinand untuk mengendalikan Serbia secara definitif. Dalam artian, Austria ingin menguasai Serbia atau meminta Serbia untuk bertanggung jawab penuh atas kematian putra mahkota dari kerajaan Austria. Nah, kemudian dilanjutkan pada tanggal 28 Juli
1914 Austria-Hungaria menyatakan perang terhadap Serbia dan mereka pun melakukan mobilisasi pasukannya seperti itu. Nah, mobilisasi pasukan yang dilakukan oleh Austria tadi itu mengindikasikan bahwasannya Perang Dunia Pertama akan terjadi. Di mana di sini Rusia mengambil kesempatan dengan cara bagaimana? Dengan cara memberikan bantuan kepada Serbia untuk menghadapi Austria. Padahal di Eropa pada waktu itu sering terjadi perjanjian kerjasama, di mana ada perjanjian kerjasama antara Jerman dengan Rusia, di mana kedua negara ini tidak akan saling serang. Tapi ketika Rusia membantu Serbia dan Austria merupakan teman dari Jerman, maka dari itu Jerman pada akhirnya ikut serta dalam Perang Dunia Pertama, seperti itu. Nah, di sini Rusia membantu Serbia karena ingin menguasai wilayah Balkan. Itu kepentingan dari Rusia, seperti itu. Nah, terus yang kemudian ada yang namanya mobilisasi pasukan. Nah, di sini Tsar Nicholas yang merupakan raja atau pemimpin tertinggi kekaisaran Rusia itu menyerang Austria dengan cara bagaimana? Memobilisasi pasukannya secara penuh pada tanggal 29 Juli 1914. 3 hari berselang setelah Austria mendeklarasikan perang terhadap Serbia. Nah, karena Tsar Nicholas atau Rusia memobilisasi pasukannya ke Austria, mau tidak mau Jerman sebagai teman atau rekan dari Austria menyatakan perang terhadap Rusia pada tanggal 1 Agustus 1914. Nah, apa yang terjadi kemudian? Jerman kemudian menyatakan perang terhadap Prancis tanggal 3 Agustus 1914. Namun di sini Prancis sudah siap karena sebelumnya telah melakukan mobilisasi terbatas ke front atau sektor barat. Nah, di sini Jerman kepalang tanggung atau sudah kepalang basah mendeklarasikan perang terhadap Rusia, ya sudah sekalian dia menyatakan perang terhadap Prancis. Di mana pada waktu itu hubungan Jerman dan Prancis emang tidak baik-baik saja. Karena Jerman ingin mengambil beberapa negara yang menurut Jerman itu adalah negara yang dihuni atau yang diisi kebanyakan atau mayoritas oleh bangsa atau suku bangsa Jermanik. Seperti itu. Kan di sini yang kemarin itu ya Jerman menginginkan yang namanya pan-Jermanisme, menyatukan seluruh negara-negara yang berisikan suku bangsa Jerman dalam satu kesatuan, seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya ada yang dikenal dengan rencana Schlieffen atau Schlieffen Plan. Seorang ahli strategi dari Jerman pada waktu itu. Nah, rencana yang dilakukan atau yang akan diterapkan pada Perang Dunia Pertama tersebut oleh Jerman dengan Schlieffen Plan-nya, itu Jerman memperhitungkan rencana perang jangka panjang, yaitu melawan 2 front sekaligus, melawan Rusia di sebelah timur, melawan Prancis di sebelah barat, seperti itu. Untuk itu makanya Jerman mengeluarkan sebuah rencana yang dikenal dengan istilah Schlieffen Plan. Nah, kenapa namanya Schlieffen Plan? Karena itu diambil dari nama pencetusnya, yaitu Alfred von Schlieffen, yang merupakan kepala staf angkatan bersenjata Jerman yang menjabat dari tahun 1891 sampai 1905. Karena Jerman sudah memperhitungkan hal ke depan, bahwasanya mereka akan berperang di 2 front sekaligus, barat dan timur. Nah, menurut rencana tersebut, 7/8 total kekuatan Jerman disiapkan untuk serangan total atau habis-habisan melawan Prancis di front barat. Jadi Jerman mengerahkan hampir seluruh pasukannya itu untuk melawan Prancis di sebelah barat. Sedangkan di sebelah timur, Jerman hanya mengirimkan sebagian pasukannya dan nantinya akan dibantu juga oleh pasukan dari kerajaan Austria-Hungaria pada waktu itu. Nah, jadi di sini perencanaan Jerman sudah sangat matang untuk menghadapi Perang Dunia Pertama.
meskipun harus menghadapi dua front sekaligus, ya. Jerman sudah mempersiapkan hal yang sedemikian rupa sehingga Jerman nanti tidak akan kewalahan. Seperti itu. Nah, terus kemudian seiring berjalannya waktu muncullah Inggris, atau di sini keterlibatan Britania Raya atau Inggris. Nah, di mana hal tersebut terjadi karena apa? Ketika Jerman menginvasi Belgia pada tanggal 4 Agustus 1914, Inggris mendesak Jerman mundur atau menarik mundur pasukannya karena pada waktu itu Belgia masih dalam status wilayah perlindungan Inggris sesuai dengan Konvensi London tahun 1839, di mana Inggris berkewajiban melindungi netralitas Belgia. Tapi di sini Jerman tidak mengindahkan. Dia pun tetap ingin menguasai Belgia dalam rangka untuk menyerang Prancis. Nah, tapi ternyata apa yang disarankan atau apa yang diminta oleh Inggris tidak diindahkan. Dan karena hal tersebut, Jerman harus menghadapi Inggris ketika Inggris memiliki alasan yang sah untuk ikut serta dalam Perang Dunia Pertama, yaitu pada tanggal 4 Agustus 1914 Inggris mendeklarasikan perang terhadap Jerman. Nah, di sini otomatis Jerman menghadapi menghadapi tiga negara sekaligus. Di barat dia menghadapi Prancis, di barat bagian laut dia menghadapi Inggris, sedangkan di timur dia menghadapi Rusia. Jerman menghadapi tiga negara sekaligus. Tapi di sini Italia itu berkhianat. Italia pada akhirnya itu bergabung ke dalam aliansi Triple Entente, kemudian digantikan oleh Turki. Seperti itu. Nah, melawan tiga negara sekaligus itu tidak membuat Jerman langsung kalah telak dalam Perang Dunia Pertama. Melawan tiga negara sekaligus, yang ada apa? Tiga negara ini yang kewalahan melawan Jerman. Seperti itu. Nah, hal buruk menimpa Jerman ketika Jerman melakukan kesalahan. Sebenarnya bukan kesalahan, tapi di sini Jerman ingin mencari keuntungan yang sebesar-besar dalam perang. Nah, di sini ketika munculnya Amerika Serikat atau Amerika Serikat terlibat dalam Perang Dunia Pertama itu terjadi karena apa? Pada tahun 1915, kapal penumpang Inggris buatan Amerika Serikat yang bernama RMS Lusitania terkena serangan angkatan laut Jerman dari kapal selam milik Jerman. Karena Jerman memiliki kebijakan untuk menerapkan kapal selam tidak terbatas. Jadi mentorpedo semua kapal-kapal yang lewat di perairan ketika Jerman sedang berhadapan dengan Inggris di perairan, seperti itu. Nah, di sana banyak warga Amerika Serikat yang tewas, seperti itu. Nah, kebijakan perang menggunakan kapal selam tanpa batas yang diberlakukan Jerman ini itu diminta oleh Inggris atau Amerika Serikat untuk diberhentikan karena akan memakan korban jiwa yang lain, seperti itu. Tapi Jerman tidak mengindahkan. Nah, hal tersebut diperparah karena adanya telegram Zimmerman, di mana telegram Zimmerman ini itu adalah suatu konspirasi untuk membuat Meksiko dan Amerika Serikat berperang. Tapi telegram tersebut berhasil diketahui oleh agen intelijen Inggris, sehingga apa? Sehingga mau tidak mau Amerika Serikat pun terlibat dalam Perang Dunia Pertama, seperti itu. Dan ketika Amerika Serikat terjun ke dalam Perang Dunia Pertama, itu sama saja dengan kekalahan Jerman, di mana pada akhir tahun 1917 Amerika Serikat bergabung ke dalam Triple Entente. Andai kata Amerika Serikat tidak ikut serta dalam Perang Dunia Pertama, mungkin sejarah dunia bakal berbeda, tidak seperti yang kita ketahui saat ini, seperti itu. Oke, video kali ini kita cukupkan sekian. Sampai jumpa lagi di video kita yang berikutnya yang masih akan membahas mengenai materi-materi yang ada di sejarah peminatan. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada beberapa hal yang kurang jelas dan miss penyampaian dari saya,
tolong dikoreksi di kolom komentar seperti itu. Dan saya tutup video kali ini dengan ucapan tetap menjaga kesehatan dan tetap melakukan protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah. Dan terakhir, salam Storia.